Hai Bunda, jumpa lagi dengan aku Mama Devi, tetap di channel aku yang berhubungan dengan kehamilan. Oke, jadi kehamilan aku di usia 6 minggu ini, aku udah kemarin aku udah cerita, aku datang ke bidan langganan aku dan ini aku kontrol USG di dokter. Gimana hasilnya? Habis ini aku akan tunjukin ke Bunda sekalian. Tapi sebelumnya, Bunda tolong subscribe di sini, di bawah ini, tekan tombol lonceng dan share. Kemudian Bunda silahkan komen di bawah ini, komennya yang baik-baik ya. Jadi biar kita bisa tetap ketemu, kita bisa sharing bersama-sama yang bermanfaat buat kita semua. Oke? Jadi tadi sore kemarin aku udah janjian, aku telepon untuk ambil nomor urut dan aku dapat urutan pertama. Nah, karena aku ada kunjungan ke saudara yang melahirkan, jadi aku agak terlambat sekitar 10 menit. Jadi aku di sana ambil antrian ulang, dapatnya nomor 4. Oke, nggak masalah. Kemudian lanjut aku dipanggil, kemudian aku tensi aku 120 normal. Kemudian dipanggillah aku. Agak sedikit berbeda karena keadaan yang sekarang biasanya aku ditemenin sama suami untuk datang dan kontrol ke dokter karena di masa pandemi ini. Jadi aku datang ke dokter diharuskan untuk masuk ke ruangannya sendiri. Agak parno sedikit sih ya. Jadi pakai pakaian yang kayak astronot itu, kemudian dokternya ada di dalam ruangan dan hanya tangannya aja yang keluar seperti ini. Jadi aku agak nervous gitu lihatnya karena pertama kali itu aku datang ke tempatnya dokter yang benar-benar dijaga keamanannya. Jadi benar-benar dokternya yang datang, aku datang benar-benar hanya tangannya aja yang nongol dan ini ada kayak pembatas, intinya agar kita tetap jaga jarak. Jadi ketika kita kontrol ke dokter itu aman. Oke, kita lanjut ke hasil tes aku. Hasil USG ya. Oke. Ini hasil USG-nya. Oke. Mungkin untuk Bunda sekalian yang ada di rumah, yang belum ada pengalaman datang ke dokter, jadi nggak usah takut. Misal dokternya galak ya, mau tanya apa ya, Bunda bisa sharing ke dokternya karena Bunda datang ke situ, Bunda bayar. Jadi Bunda itu nggak perlu takut datang ke dokter karena dokter itu seperti teman kita gitu. Kita anggap aja dokter itu teman kita. Dokter itu kita butuhkan untuk kita sharing banyak, kita sharing, kita butuh banyak info, kita bisa tanya ke dokter tuh. Jadi jangan takut karena kebanyakan pengalaman teman-teman aku pun ke dokter dia hanya datang USG nggak tanya-tanya mungkin yang dikeluhin apa atau apa, hanya diem aja, pokoknya hasil USG-nya seperti ini kasih obat ini, nggak ditanya ini obatnya untuk apa. Jadi hanya formalitas seperti itu. Menurut aku itu nggak efektif sekali. Jadi buat Bunda yang datang ke dokter, aku pesen tanya apa yang Bunda keluhin, bilang. Jadi biar nggak salah penanganan. Nah ini hasil USG-nya. Ini yang muncul di sini tadi aku dikasih tahu sama dokternya karena dokternya lumayan proaktif. Jadi aku tidak begitu banyak pertanyaan juga sudah mengerti. Jadi ini yang muncul detak jantungnya. Oke, karena aku bukan dokter jadi aku kan harus dikasih tahu, oh itu ternyata detak jantung ya gitu. Kemudian ada iramanya, di bawah ini muncul iramanya, kemudian ditunjukin untuk foto ini yang kecil di tengah ini babynya di dalam perut, unyu banget ini. Oke, ini Bunda. Jadi ini hasil USG aku tadi di sana. Jadi di dalam ruangan itu biasanya yang waktu aku hamil anak kedua itu antri berjubel-jubel. Ini bener-bener
hanya 10 orang di ruangan, itu pun masuknya bergantian. Jadi hanya ketemu sama suster dan dokternya bener-bener di dalam ruangan, dan di ruangan itu pun dokternya masih ada di dalam seperti kayak bis gitu. Jadi aku bayanginnya ini dokternya di dalam bis tapi bisnya di dalam ruangan. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa tetap kontrol kesehatan kita bisa mengetahui hasil USG kita sehat, kita bisa berenergi. Sebagai ibu hamil kita juga harus tetap ceria dan menjaga kecantikan sesuai dengan kesukaan bunda yang ada di rumah. Jadi tidak boleh kucil-kucil, harus misalnya ya, ini pengalaman teman-teman ya, aku males mandi nih, lemes nih, nah itu harus dibuang. Sebisa mungkin baca-baca, cari info di YouTube seperti itu. Oh ya, tadi aku tanya, dok, kemarin yang waktu aku datang ke bidan itu aku tanya, karena aku masih menyusui gimana? Apa aku harus stop menyusui anakku atau aku harus lanjut? Kalau menurut bidan aku yang sebelumnya, aku harus stop karena pertimbangannya nutrisinya terbagi sama si calon adik bayi gitu. Karena yang kakaknya sudah cukup ASI eksklusif dan dia sudah MPASI. Kemudian kata dokternya, buat apa? Sudah nggak apa-apa, kasih ASI aja, toh dia nggak 100% ASI gitu. Oh gitu ya dok, jadi boleh ya. Jadi 1 minggu ini aku ceritanya sudah stop ASI, dan ASI dalam kondisi penuh yang sebelah sini, jadi bener-bener rasanya sakit. Dan solusinya untuk teman-teman yang ada di rumah, jika payudara kalian, jadi ketika kalian sudah biasanya kalian mengasi, kemudian kalian memilih untuk stop ASI, nangis, jadi terjadi bengkak di sini, itu solusinya adalah kalian kompres dengan air es. Nangis nih. Untuk hari pertama aku masih merasa nggak enak karena rasanya tuh bener-bener nggak nyaman. Kemudian aku kompres dengan air es. Jadi aku isi di plastik, kemudian setiap terasa kencang di payudara itu aku bener-bener kompres. Jadi dikompres di bagian bawah payudara itu. Dan hasilnya sangat enak dan nyaman. Maksudnya kita stop ASI tanpa mengganggu kesehatan kita juga. Karena kalau misalnya area payudara itu kencang, kita pasti badannya sakit semua dan kita aktivitasnya sangat terganggu. Jadi untuk pengalaman aku hari ini, kontrol, kemudian pengalaman aku stop ASI, mungkin ini bisa bermanfaat buat bunda sekalian yang ada di rumah, dan semoga ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Oke, jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Komennya yang baik-baik biar kita bisa tetap jumpa dan sharing-sharing soal kehamilan. Oke, terima kasih. Dah.